Yang pertama adalah sidik, dua aman, tiga empat fatung, sidik, amanah, tabligh, fatung. Hafal kan? Nah, ini jangan sekedar dihafal. Yuk kita buka satu persatu. Apa itu sidik? Nabi Muhammad mempunyai sifat sidik. Sidik itu apa? Jujur. Anak-anak, jadilah pribadi yang jujur. Orang itu kalau jujur pasti disayang Allah, disayang Nabi, disayang orang tua, disayang gurunya, disayang oleh teman-temannya. Betul? Lisan dia teacher. Lisan dia teacher. Nah, semuanya menghadap saya. Kedua mata menghadap saya. Ini jangan menghadap belakang. Ayo, jangan menghadap belakang. Lihat saya. Nah, lihat saya. Jujur. Jadilah orang yang jujur. Nah, tak kasih tahu. Saya ini juga guru. Saya mengajar anak-anak setiap sebelum jam 7 saya sudah hadir, saya sudah datang, saya masuk kelas. Ada anak telat. Anak telat itu saya tanya, "Nah, kenapa kamu telat?" "Sepedanya bocor, Pak." Jawab, "1, sepeda bocor." "Lah bocornya siji poloro, Nak." "2, Pak." "Lah wis mbok tambal ke?" "Sudah, Pak." "Lah bayar berapa?" "Satunya 3.000, Pak." "Jadi bayar 6.000." Nah, sekarang sudah bagus sepeda motornya. "Sudah, Pak." Ini saya tanya 5 kali. Andai saya tanya 10 kali, maka dia dosa 10 kali. Kenapa? Sebenarnya dia sepeda motor saja nggak punya. Sepeda motor nggak punya kok bilang banyak bocor. Kenapa? Inilah sikap lisan yang tidak jujur. Dia hanya ingin mencari alasan, dia hanya ingin memberikan jawaban dengan cara tidak jujur. Lalu ada temannya yang bilang, "Pak, sebenarnya anu ndak punya sepeda motor, Pak." "Loh, lah kok bisa?" Dia bilang katanya sepeda motornya bocor. Anak kembali saya panggil, "Kamu sini, Nak. Kamu punya sepeda motor enggak?" "Punya, Pak." "Yakin?" "Yakin." "Sepeda motor apa?" "Volkswagen ZR, Pak." "Wis ra usum saiki." Lalu saya telusuri teman-temannya, akhirnya benar-benar akhirnya mengaku dia tidak punya. Nah, anak-anak makanya ini tadi akhirnya beralasan, "Kenapa kamu datang terlambat?" "Tadi malam, Pak, saya nonton dangdut. Lalu kemalaman sampai tadi nganu tadi bangunnya kesiangan. Saya berangkat sekolah kesiangan." Nah, besok jangan seperti itu. Orang yang tidak jujur sekali itu bisa berakibat berkali-kali. Karena tidak mungkin dia mau bilang pertama banyak bocor, lalu untuk yang kedua, "Lah bocor berapa, Nak?" "Enggak, Pak, sebenarnya saya bangunnya kesiangan, tadi malam nonton dangdut." Kan mungkin. Akhirnya nambah kebohongan. Maka anak-anak saya peringatkan, jangan menjadi orang yang tidak jujur walaupun sekali. Karena itu akan berakibat pada ketidakjujuran berikutnya. Andai saya tanya 10 kali, dosa anak tadi 10 kali. Untung saya hanya tanya 5 kali. Nah, jujur, saya juga pernah punya contoh anak ini jujur. Listen to your teacher. Ini sahabat malam lain pula. Ayo deh. Ada pengaruh diri, ada sini. Ini saya sedang mengajar. Suasana kelas agak gaduh, agak riuh. Ada yang laporan. "Maju, Pak." "Kenapa?" "Ada yang ngentut." "Ada yang ngentut." "Dah, jangan bikin gaduh, keulangan. Ayo duduk di sana, di belakang yang bagus." Nah, rupanya dia mungkin korban pertama ngentut itu. Lalu tidak lama kemudian ternyata bau itu sampai ke depan, bahkan sampai saya nggak betah, ini baunya mengerikan. Saya ngadeg,
Ayo, siapa nak yang ngentut ngomong? Gak ada yang ngomong. Nah, siapa yang ngentut? Berdiri, gak ada yang berdiri. Sampai guru gak punya akal, gak kurang akal. Saya rogo-rogo, ada uang warnanya biru. Berapa tuh? 50.000. Apalah urusan duit. Ayo nak, siapa yang ngentut maju sini, tak kasih uang 50.000 jujur. Langsung saya Pak jujur, boleh wong jujur ki larang, saya ketemu. Akhirnya maju betul. Nah, kamu bener yang ngentut? Iya Pak. Lah kok bisa ngentut? Lah yang ngempet dari tadi yo Pak. Sejak kapan? Ya sejak masuk Pak. Lah terus kok bisa jebol? Gak sengaja Pak. Tadi ditanya sama teman sebelah. Lalu kalau ditanya kan yang bilang mulutnya, bukan mulut bawah. Iya Pak, tapi ketika saya minggu, bokong satu gejongnya brojol sendiri. Brojol sendiri katanya. Ya, anak-anak yuk kita latihan jadi orang yang jujur. Ya, kalau kita jujur, insya Allah Allah akan sayang kita. Hidup kita di dunia ini bukan harus kaya, bukan harus banyak harta, bukan rumah megah, bukan mobil mewah yang dipuji-puji orang, tetapi karena kejujurannya kita yang akan membawa selamat dunia dan akhir. Yuk kita teladani kejujuran Rasulullah dalam berdagang, membawakan dagangannya Siti Khatimah. Beliau tak pernah menipu pada orang-orang yang mau membeli. Kalau dagangan rusak, ya dikatakan rusak. Silahkan kalau tetap mau beli harganya sekian. Tidak pernah menipu. Makanya kejujuran beliau itu dalam hal perdagangan diyakini oleh para pembelinya. Sampai kejujuran beliau di masyarakat diyakini oleh para umatnya. Kejujuran beliau ini harus kita jadikan teladan dalam kehidupan kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Lisan ya Tica. 2. Sidik amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Anak-anak, Anda sekolah dari rumah dikasih sangu orang tua untuk mencari ilmu, datang ke SMP 5, berjumpa dengan para guru dan teman-temannya. Anak-anak amanah dari rumah, niatnya tolabul ilmi, mencari ilmu, jangan sampai Anda mengkhianati orang tua. Jadi payah orang tua mencari uang, mencari kekayaan untuk membiayai hidupmu, sekolahmu, membiayai biaya pendidikanmu, itu tidak mudah. Apalagi anak-anak kita selepas dari corona, ekonomi orang tua baru mau bangkit. Yuk kita didik diri kita sendiri meniru Rasulullah yang selalu menjaga kepercayaan, yaitu amanah. Anak-anak harus menjadi orang yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya. Listen your teacher. Listen your teacher. Kita jadi orang yang bisa dipercaya sampai Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, karena Rasulullah adalah tokoh orang yang benar-benar bisa dipercaya. Lah anak-anak jadilah orang yang bisa dipercaya, mencontoh Rasulullah. Waktunya belajar. Yang sering saya jumpai dulu masa kecil saya, entah masa kecil sekarang tidak tahu, ada anak-anak kalau di rumah puasa, pada waktu puasa sahur, ikut sahur. Tapi kadang-kadang di sekolah dia jajan, ngumpet-ngumpet, digembol, sampai rumah dimakan di kamar. Itu amanah enggak tuh? Berarti dia tidak bisa diperdidik. Pribadi kita sejak kecil bisa dipercaya,
nanti Anda dewasa, tumbuh menjadi wanita, menjadi pria yang soleh dan soleha, sampai Anda berumah tangga, bisa dipercaya suaminya, dipercaya istrinya, sampai Anda nanti jadi tokoh masyarakat, dipercaya oleh masyarakatnya, bahkan anak-anak dari SMP 5 besok akan jadi tokoh-tokoh negarawan, bisa dipercaya oleh rakyat Indonesia. Kita butuh pemimpin yang amanah. Kita butuh bupati, gubernur, bahkan presiden yang amanah. Nah, dari mana dimulainya? Dari sejak Anda kecil untuk belajar menjadi orang yang amanah, bisa dipercaya. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, teladan Rasulullah berupa tabligh, menyampaikan. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan informasi dari Allah, tidak pernah menyembunyikan informasi dari Jibril. Apa yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Pak Radit diselingi lagu dulu. Ya Imam harus pakai iringan, kita era berdua. Kesel, capek. Bisa nggak? Bisa. Ya Imam harus niat sanadi Allah atabamullah ibu tanadi tapi dunia ya wa akhirati Allah ya Rasulullah. Ya Imam harus ya semuanya. Ya sanadi Allah Allah anta babullah ibu tamadi fati dunya ya wa akhirati Allah ya Rasulullah. قسما بنفسه نوى المعافى وشكيب سوى مبدأ الكونين أنك سوى الله الله حب مولى الأرض يا إمام الرسل يا سلبي الله الله أنت باب الله بمؤتمدي ففي دنيا يا وآخرتي الله الله يا رسول tabligh. Nabi Muhammad adalah salah satu contoh manusia terbaik, manusia yang paling baik dalam hal tidak pernah menyembunyikan informasi, kalimat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu disampaikan kepada umatnya, selalu disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, oleh karena itu kita jadikan teladan. Yuk kita selalu berikan informasi yang benar kepada siapapun. Jangan membuat fitnah, jangan membuat kata-kata yang tidak benar yang menyusahkan orang lain. Bisa dia tidak? Yang terakhir nomor 4 yaitu fatona, cerdas. Bisa dia tidak? Anak-anak pengen jadi orang bodoh apa pintar? Pengen jadi orang kaya apa miskin? Pengen jadi orang terhormat apa rendahan? Nah, kalau anak-anak pengen jadi orang pintar, terhormat, anak-anak harus cerdas. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, itu contoh orang yang cerdas.
Tak kasih tahu anak-anak, waktu Hajar Aswad itu mau dipugar, waktu itu dikeluarkan dari Ka'bah, lalu mau menempatkan Hajar Aswad kembali, itu menjadi perdebatan sengit antar kabilah, antar suku. Siapa orang yang paling tepat menempatkan Hajar Aswad pada tempat yang sesungguhnya itu? Lalu apa yang terjadi? Waktu itu diputuskan orang yang paling tepat adalah orang yang paling pagi datang ke Ka'bah. Lalu siapa yang datang? Tentu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Muhammad orang yang cerdas, tidak egois. Apa cara beliau? Dia menggelar serbannya, Hajar Aswad ditaruh di atasnya, lalu para kabilah, para kepala suku, mereka diundang untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad untuk ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Sehingga semua pemimpin-pemimpin yang biasa dihormati oleh para jamaahnya, para umatnya, mereka merasa terhormat ikut bisa bersama-sama menempatkan Ka'bah pada posisi yang sesungguhnya. Listen to your teacher. Listen to your teacher. Nah, kita pun juga dituntut menjadi anak yang cerdas. Tak kasih tahu anak-anak, orang yang cerdas itu sedikit bekerja, sedikit waktunya, sedikit apanya ya? Sedikit waktunya, sedikit bekerja, tapi banyak hasilnya. Beda kalau wong bodoh, banyak tenaga, banyak waktunya, banyak pekerjaannya, tapi sedikit hasilnya. Kalau orang pintar, sedikit tenaga, sedikit waktunya, sedikit pekerjaannya, tapi banyak hasilnya. Contoh, sama-sama tukang batu, sama-sama tukang batu. Yang satu punya penghasilan cuma 50.000 satu hari. Yang satu punya penghasilan 25 juta satu jam. Kok bisa? Ya, karena yang satu sebagai tukang batu kali 50.000, yang satu kok bisa 25 juta satu jam karena tukang batu ginjal. Tukang batu, ya. Kalau orang punya penyakit ginjal, serahkan pada tukang batu kali bagaimana? Hancur, remuk, redam, saangger cilik. Maka orang cerdas, orang hebat, orang pintar, sedikit bekerja, sedikit waktunya, sedikit pekerjaannya, tapi banyak hasilnya karena ilmunya. Orang pintar itu tidak mudah kehilangan. Listen to teacher. Cerita lama, ada dulu orang tua bodoh, anak bodoh, anaknya sakit, anaknya ya sekecil ini, anaknya sakit, anaknya sakit. Maaf ya, kamu namanya siapa? Vino, Alvino, Vino. Oh, Vino itu kan merek sepeda motor. Semoga besok menjadi juragan sepeda motor. Vino. Okay. Saya punya tetangga itu namanya Aldino, bukan Alvino. Aldino, karepe alhamdulillah dia nongol. Ada satu contoh, waktu itu belum musim kendaraan. Ada anak kecil sakit, orang tuanya mau mengobatkan. Karena belum ada kendaraan, maka pakai kuda. Lah, anak kecil dinaikkan kuda. Orang tua nonton kuda. Ketemu orang di jalan, ada orang bilang, oh lah dasar bocah randuwe adab, randuwe sopan santun. Oh, anak malah sing numpak jarang, wong tuane nuntun jarang. Blok goblok. Anaknya turun. Pak, apa? Sampai mawon sing munggah numpak jarang. Aku tak sing nuntun jarang. Kok ndak diarani goblok, aku ra duwe sopan santun. Pakne yo gelem wong padha gobloke. Bapakne numpak jarang.
anake pilek masuk angin malah nuntun jaran. Peduan wong meneng. Lho, kuwi kok aneh. Wong tuwa ora duwe tanggung jawab. Anake loro malah kon nuntun jaran, pakne malah sing penak-penak numpak blok goblok. Akhirnya bapaknya turun. Nah, mbok tumpaki salah, tak tumpaki salah, pendapatmu piye? Ngeten mawon Pak, tumpaki bareng. Sampeyan kalih kula numpak kabeh. Akhire anake numpak, bapakne yo numpak. Terus tumpaki bareng, plok petukan wong meneh. Lah petukane wong modele cerdas kaya Vino ngene iki. Nah, petukan wong meneh. Lho, oh lah wong kok ora duwe pri kejaranan blas. Lu lah jaran cilik mbok tumpaki wong loro lemu-lemu, ledeng jarane. Kowe ora duwe pri kejaranan jarane. Wong menungso pri kemanusiaan nek jaran pri kejaranan. Kowe kok gobloke nemen to lele. Akhire wong loro medun meneh. Piye kok salah terus ya, Dik? Nggih, Pak, pripun saene nggih, Pak. Pakne sing berpendapat saiki wis ngene wae, jaran dituntun bareng wong loro, kowe tengen aku kiwa. Bareng jaran dituntun wong loro, plak petuan wong meneh. Lek, napa? Kowe ngerti ra nek jaran iki kewan tumpakan? Yo ngerti. Lah ngopo kok tuntun kok? Lah tak tumpaki anakku salah, tak tumpaki aku salah, tumpaki wong loro salah, yo tak tuntun wae. Goblok. Lah wong jaran iki jelas kewan tumpakan. Yo mbok tumpaki ora apa-apa, malah mbok tuntun tok yo rugi lehmu nggawa jaran. Terus akhirnya wong loro niki rembugan meneh. Wis ngasek dituntun wong loro kok yo salah yo Le. Apike piye Le? Ngeten mawon Pak, nggo sareng-sareng niki hitungan ketiga jaran diculke. Akhirnya betul dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 cul jaran gembrit melayu. Petuan wong meneh. Lek lah kae jarane sapa? Yo jaranku. Lah ngopo kok culke? Lah tak tumpaki salah, tak tuntun salah daripada serba salah, tak culke lek rampung urusane. Lho, goblok. Lah wong jaran-jarane dhewe kok diculke. Apa masalah? Masalah bocah ora cerdas, wong tuane ora cerdas. Ki nek wong cerdas sejak awal urusan selesai. Anak numpak jaran, bapak nuntun jaran, urusane digoblok-gobloke wong. Yo iso jawab. Lah pripun kudune jawabane? Anakku sakit. Aku orang tua harus punya tanggung jawab terhadap anak saya. Mau tak obati ben tak tumpake jaran, aku wong tuwa tanggung jawab nuntun jaran. Wis kowe rasa trigis minggir. Harusnya begitu. Lah anak-anak jadilah anak yang cerdas. Nek jadi anak cerdas tidak mudah kelangan. Lah nek wong ora cerdas contone iki mau duwe jaran wae ngasek diculke, anake malah jak nuntun jaran padahal pilek loro masuk angin. Lah anak-anak besok jadilah generasi emas ya. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Ayo apal ya lagu Rasul Pancasila ya. Yuk bersama-sama dari awal. Bangun dan bukalah matamu, 1, 2, 3. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Berapa bro? Bang, Mas Dore. Ini ada 4 perkara yang perlu kita teladani dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk bersama-sama kita jaga mulai dari sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah yang akan menyelamatkan akhlak Rasulullah dan akhlak umat Rasulullah dari dunia sampai akhir
Nah, sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. 1 jam selesai kita berlalu, semoga banyak manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil hajat wa tarfa'na bi ala darajat wa tarfa'na bi ala darajat wa tarfa'na bi ala darajat. Allahumma ij'al auladana fi hadhihi madrasah SMP Negeri 5 Salatiga sahihan kamilan wa aqilan hadiqan wa amilan aliman waj'alna min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna min ahlis su'i wad dhair. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa ruzqta birrahu wallahu asyudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara terakhir adalah penutup. Marilah kita akhiri acara dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman jangan meninggalkan sampah di sini, sampah dibawa. Terima kasih.